Pemirsa, masyarakat Banyuwangi resah dengan informasi adanya tsunami di Indonesia, terutama di masyarakat nelayan, seperti di Desa Blimbing Sari, Pecemengan, dan Muncar. Kondisi tersebut membuat nelayan memiliki keraguan untuk melakukan aktivitas sehari-harinya di tengah laut. Nah, untuk bisa mengetahui informasi terkait tsunami tersebut, kami sudah terhubung dengan petugas BMKG Banyuwangi, Mas Yustoto, yang mungkin bisa sedikit menjelaskan dan melengkapkan apa-apa yang bisa menjadi tidak menjadi keresahan warga nelayan tersebut. Selamat siang, Mas Yustoto. Apa bisa tersambung ini koneksi kami di studio Banyuwangi 1 TV? Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bintang Jalu dan selamat siang para pemirsa Banyuwangi TV ya Pak ya. Oke. Ya, ini tadi kami di redaksi ada banyak informasi berita yang terkait dengan nelayan dan terkait dengan tsunami. Masyarakat di pinggir pantai pesisir Blimbing Sari, Pecemengan, Muncar, ini sedikit ada keraguan terkait dengan informasi tsunami. Mungkin bisa disampaikan seperti apa dari pihak BMKG di Banyuwangi, Mas Yustoto. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk pertama kalinya izin menyampaikan dan mengimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah pesisir Banyuwangi untuk tidak terlalu panik dalam menerima informasi potensi terjadinya tsunami. Memang di wilayah selatan Jawa, bukan Jawa saja, bahkan malah untuk wilayah Samudra Indonesia, Selatan Indonesia ini kan masuk wilayah jalur gempa besar, Pak ya. Artinya di situ merupakan pertemuan dua lempeng dunia yaitu Indo-Australia dan Eurasia. Adanya pertemuan lempeng tersebut bisa mengakibatkan terjadinya gempa besar atau yang bisa mengakibatkan tsunami. Namun tidak serta-merta gempa tersebut bisa diprediksi kapan terjadinya. Bahkan seluruh dunia pun belum bisa memprediksi kapan terjadinya gempa. Kemudian biasanya yang yang ramai di masyarakat tuh akan terjadi gempa pada sekian-sekian itu Ya. adalah wah. Ya kita minta kepada masyarakat untuk tidak selalu panik, tidak terlalu panik. Bila mendengar informasi terkait tsunami, ya tentunya kita himbau kepada masyarakat untuk mencari sumber yang resmi, artinya BMKG ataupun instansi pemerintah daerah yang sah, artinya bisa melalui BPBD Banyuwangi ataupun instansi pemerintahan lainnya. Nah, untuk tadi itu Pak ya, kita himbau tetap kepada masyarakat khususnya daerah pesisir tidak terlalu panik dengan isu-isu tsunami. Artinya memang ada potensi tapi tidak serta-merta dapat dijadikan untuk kepanikan. Tidak. Kita yang utama adalah mengetahui mitigasinya seperti apa. Jadi apabila ada tsunami, tentunya kita harus mematuhi apa yang diberikan arahan oleh pemerintah dalam ini BMKG ataupun BPBD Kabupaten Banyuwangi. BPBD Banyuwangi sudah melakukan atau memetakan daerah-daerah mana yang rawan terhadap terjadinya tsunami, dan itu pun sudah diantisipasi untuk meminimalisir korban. Maka BPBD Banyuwangi sudah menentukan jalur evakuasi ataupun jalur untuk penyelamatan terkait potensi terjadinya gempa yang dapat menimbulkan tsunami tersebut. Itu Pak Jalur. Ya, ada indikasi tertentu enggak ya Mas Sutoto? Artinya tempo hari dan sudah ada banyak nelayan yang memberikan misalkan kondisi air laut yang surut berapa hari kemarin, berapa malam kemarin. Nah, apa itu merupakan salah satu atau bagian daripada indikasi itu atau bagaimana, Pak? Tidak serta-merta seperti itu Pak ya. Artinya memang gempa itu kan seluruh dunia belum bisa memprediksinya, memperkirakan itu berapa kapan terjadi, terus kekuatannya berapa, jam berapa itu belum bisa. Bahkan teknologi pun belum mampu
untuk memprediksi terjadinya gempa. Apabila melihat air surut, Hmm. kalaupun surutnya tidak terlalu apa ya signifikan, itu pun merupakan fase pasang surut normal. Artinya tergantung dari eh, apa pergerakan bulan purnamanya itu, pengaruh dari pergerakan bulan. Hmm. Eh, Apabila terjadi tsunami, yang jelas tentunya harus dimulai dengan gempa besar dan posisinya di laut. Artinya gempa tersebut terjadi di perairan selatan biasanya, Pak. Hmm. Perairan selatan Banyuwangi ataupun masuk ke wilayah lempeng Indo-Australia dan Eurasia tadi itu. Wilayah tersebut apabila terjadi gempa maka akan dapat menimbulkan potensi terjadinya tsunami. Itu pun kekuatannya harus lebih dari 7 skala Richter, Pak. Hmm. Ya, Demikian. ini penting juga diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah Belimbing Sari. Kebetulan apa namanya awak media kami juga meliput di daerah situ dan menjadi keresahan di daerah tersebut dan mungkin bisa dijelaskan untuk Banyuwangi mana kira-kira yang berpotensi kira-kira lah. Tadi kan di Banyuwangi Selatan itu kira-kira di mana? Meski itu kecil persentasi dari apa namanya dampak dari tsunami itu. Ya, memang tidak hanya Banyuwangi bagian selatan saja, Pak. Seperti saya jelaskan dari awal, wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua, wilayah Hmm. selatan ya, perairan Samudra Indonesia bagian selatan itu rawan terhadap potensi terjadinya tsunami. Namun, ya itu tadi, kita mengimbau kepada masyarakat untuk tidak apa ya menerima berita-berita yang beredar Ya. tapi kurang didukung data itu untuk menyikapi secara bijak lah. Artinya pemerintah daerah pun sudah memperkuat mitigasi, artinya untuk mengurangi dampak apabila terjadi tsunami. Salah satunya yaitu sudah dibuatnya jalur evakuasi saat saat terjadi gempa tersebut gitu, Pak. Ya. Jadi kita Antisipasi pemerintah mungkin Pak, ya, antisipasi pemerintah dalam hal ini mungkin ya, ada semacam apa ya sesuatu atau peralatan yang mungkin dipasang dan mungkin ada bentuk sosialisasi atau bagaimana? oh sudah ya kita kita juga tetap memantau di wilayah Muncar pun sudah terpasang terkait gempa ini, Pak ya. Tidak hanya di wilayah Muncar saja, bahkan beberapa titik di Sanggauan juga ada. Itu merupakan pendeteksi gempa yang mana tentunya akan memberikan apa warning kepada masyarakat, tidak hanya wilayah Banyuwangi saja karena mengingat tsunami itu dampaknya luas. Ya, tentu kita sudah bekerja sama dengan pihak pemerintah daerah, yaitu BPBD Banyuwangi. Nah, di situ nantinya apabila terjadi potensi tsunami, maka kita akan cepat ataupun otomatis akan bekerja sama dengan BPBD Banyuwangi. Ya itu tadi kita mengimbau kepada masyarakat khususnya wilayah pesisir untuk tidak terlalu panik, yang utama yaitu mengenali kondisi lingkungan, kemudian mematuhi peraturan yang dibuat oleh BPBD Banyuwangi, yaitu misalkan di situ sudah ditentukan jalur evakuasinya seperti apa, ya kita imbau kepada masyarakat untuk mematuhi lah apa Hmm. yang disampaikan oleh BPBD Banyuwangi. Demikian, Pak. Oke. Ada Ya, lagi mungkin Pak yang dilengkapi satu ya. kesempatan mungkin Pak biar masyarakat tidak terus kemudian kembali resah dengan pernyataan jenengan mewakili dari pihak BMKG di Banyuwangi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kita imbau kepada masyarakat untuk tetap eh, mengupdate informasi entah itu gempa kecil ataupun besar melalui channel-channel kita yaitu BMKG ataupun melalui eh, pemerintah daerah tentunya yaitu BPBD Banyuwangi. Di situ tentunya juga akan menginformasikan terkait kejadian-kejadian gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Demikian, Pak. Ya, kita imbau tidak terlalu was-was atau resah. Yang penting kita sudah mengetahui
paling tidak jalur evakuasinya seperti apa dan bagaimana itu kita harus mengetahuinya dan taat terhadap apa yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah melalui BPBD Banyuwangi. Baik. Demikian, Jawi. Terima kasih Mas Yus, Mas, terus Mbak Nun, waktunya dan saya kembali ke studio. terima kasih Pak Baik, Jawi. pemirsa, itulah tadi bincang kami, komunikasi kami terkait dengan informasi yang saat ini mungkin bisa menjadi keresahan masyarakat dan tadi sudah dijelaskan oleh pihak BMKG bahwa masyarakat tidak perlu resah dan pihak BMKG dan pemerintah sudah memberikan sosialisasi secara maksimal.